Spice and Wolf Remake, sebuah karya yang sepertinya takut akan sesuatu. Jika dibandingkan dengan anime lawasnya, ada beberapa perbedaan yang signifikan mengenai remake anime satu ini. Sebuah pembeda yang bisa mempengaruhi bagaimana penonton melihat dan masuk ke dalam ceritanya. Sebuah perbedaan yang sepertinya menunjukkan ketakutan akan sesuatu. Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Remake anime ini dibuka dengan banyak perubahan besar yang ada dalam ceritanya. Perubahan-perubahan itu punya dampak yang signifikan bagi dirinya, sebuah pembeda yang bisa merubah seluruh alur cerita dari Spice and Wolf itu sendiri. Dimulai dengan narasi awalnya, di mana dalam anime remake narasi dibuka dengan hulu yang menceritakan kembali kisah perjalanan mereka ke seorang anak perempuan. Itu artinya bisa saja keseluruhan cerita akan berpaku dari sudut pandang hulu. Penonton akan melihat cerita sesuai dengan apa yang dirasakannya. Ditambah lagi aku ngerasa versi remake punya pacing atau tempo yang sangat cepat. Benar-benar ngerasa seperti cerita yang dirus dan tergesa-gesa. Berbeda dengan versi originalnya yang terkesan lambat namun punya kompleksitas cerita yang tinggi. Di sini kompleksitas itu hilang dan kita nggak bisa mendalami apapun di ceritanya. Entah itu tentang hulunya, tentang desanya, atau sesimpel tentang si Lawrence. Padahal dengan durasi yang sama dan tempo yang lebih lambat, kita bisa memahami dunianya dengan baik hanya dalam satu episode saja di versi original. Kita bisa melihat bagaimana perasaan Lawrence yang merasa terasingkan karena dirinya cuma pedagang keliling yang sesekali mampir. Kita bisa merasakan bagaimana latar belakang hulu dan tujuan kedepannya dengan sangat jelas. Ya, berbeda dari anime remake, hulu di versi original memang sengaja ketemu Lawrence agar bisa numpang pergi ke utara. Aku ngerasa kalau semua percepatan ini ditujukan karena mereka khawatir kalau audiens modern gak akan nyaman dengan pacing original yang lambat. Sebuah ketakutan kalau karya ini jadi gak relevan dengan budaya anime zaman sekarang. Tapi karena itu juga kompleksitas cerita yang ditawarkan versi originalnya hilang begitu saja, menjadikan anime ini sedikit lemah di episode awalnya. Ditambah lagi karakter Chloe yang awalnya cewek dirubah kembali menjadi karakter cowok bernama Yare, kembali mengikuti sumber novelnya. Perubahan ini sepertinya akan membawa dampak yang sangat besar bagi cerita Spice and Wolf, karena si Chloe nggak hanya berperan menjadi karakter yang numpang lewat aja. Ia adalah salah satu villain utama di arc yang akan datang. Apalagi entah kenapa, tapi pergantian ini membuat foreshadow untuk arc tersebut hilang begitu saja. Momen di mana mereka makan malam cuma sekedar momen keakraban biasa. Yare diperlihatkan sebagai pemuda desa yang lihai tapi kurang tajam dalam berbisnis. Setidaknya sifat yang ditujukan Yare nggak sejenius Chloe. Padahal seharusnya momen ini punya bobot ceritanya sendiri, menampilkan Chloe sebagai sosok cerdik yang mampu memikat hati si Lawrence, yang muncul nggak hanya sebagai gadis desa biasa, tapi juga pebisnis andal yang menawarkan ide peluang pada Lawrence, yang nantinya diketahui kalau bisnis ini ilegal dan bertentangan dengan tujuan MC kita, membuat dua insan ini saling berlawanan nantinya. Yang jelas episode 1 dari remake anime Spice and Wolf dibuka dengan sangat tergesa-gesa. Banyak momen jadi terkesan gak memiliki arti bagi ceritanya. Pendalaman karakter dan dunianya juga sepertinya hilang begitu saja di anime ini. Padahal dulunya kita bisa mendapatkan informasi yang begitu kaya hanya dengan menonton episode satunya saja. Tapi jadi terasa hambar karena dibuka dengan episode awal yang terburu-buru namun juga sangat bertele-tele, membuat penonton jadi gak bisa invest perasaan ke dalam ceritanya. Nah, itu tadi kesanku tentang episode 1 dari anime remake Spice and Wolf, sebuah perasaan berbeda yang gak terlalu nyaman. Aku harap sih remake ini bisa menyampaikan cerita yang lebih baik lagi ke depannya, karena aku lihat dia punya porsi sama 25 episode macam versi originalnya. Jadi harusnya bisalah mencakup cerita yang sama. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian soal episode 1 ini? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.